Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Mustafa dan di video kali ini saya bakal coba menjelaskan API, REST API yang sudah saya buat. Oke, jadi pertama coba kita lihat ininya dulu. Buatlah sampel bla 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 bla. Oke, buat API dengan ketentuan semua metode terpakai. Jadi ini kayak jobs API gitu, dimana kita punya dua model atau entity. Pertama jobs, isinya ya kayak title jobsnya, description, email segala macam. Lalu ada usernya, mana usernya bisa bikin jobs. Oke, jadi kayak gitu. Dan ini gunain Express.js untuk database gunain MySQL, dan untuk di sini ada ormnya gunain SQLite, dan untuk relasi antar tabelnya itu ya one to many ya. Jadi user bisa bikin banyak tabel, ya kan? Jadi one to many. Oke, terus buat pattern projectnya yang bisa saya gunain ya ini sih, seperti ini. Berdasar ini sebenarnya rata-rata tutorial Express.js ya mereka bikinnya seperti ini, jadi saya ikutin. Walaupun banyak sih sebenarnya kalau kita desain pattern, kalau saya baca-baca juga ada kayak repository pattern, service pattern. Namun karena mungkin pas awal-awal belajar Express.js ya ngikutin tutorial, jadi ya seperti saya ikutin tutorial yang pernah saya ikutin aja. Buat error handling terpusat, di sini saya bikin kayak kelas gitu buat handle errornya. Lalu ada beberapa middleware juga buat handle errornya. Oke, terus gunakan caca redis apapun segala macam. Saya jujur aja nggak bisa redis, jadi saya nggak ngelakuin ini. Juga bikin testing end to end juga saya nggak ngelakuin ini. Tapi kan alasan kenapa ngelakuin pattern ini nanti di readme ya. Oke, pertama mungkin dijelasin dulu API-nya apa. Jadi ini guys, semacam API buat yang bikin jobs. Jadi kita bisa login dulu sebelum ini, karena kan dia misalkan kita coba bikin, dan kita harus login dulu karena kita mesti dapetin tokennya dulu dari JWT. Ini contohnya, misalkan kita di sini juga kita bisa register kok. Kita bisa bikin akun dulu. Misalkan sini bikin akun. Tadi di sini apa sih? Email testing@test.com. Terus apa lagi? Password. Kalau salah di register. Coba lihat dulu bentar deh. Saya lupa. Name, email, password. Oke, name, email, sama password. Name testing. Terus wordnya misalkan. Oke, kita register user. Send. Expectation. Oke, ini error. Sorry. Send, dan kita sukses. Kita register. Kita dapat token JWT-nya, tapi ini belum kita pakai. Kita pakai pas kita login. Testing@test.com, passwordnya T. Oke, kita post, login. Nah, kita dapat tokennya, bisa copy tokennya, bisa ke bagian ini buat nge-create jobsnya. Kita onin authorization, kita copy token di sini. Sorry. Oke, kita coba bikin ini Gmailnya, ini kita ganti karena ini harus unik. Jadi ini string bla bla bla, kita send, dan kita berhasil membuat job. Oke,
Lalu kita bisa get jobnya di sini, seluruh jobnya kita bisa dapetin single job juga berdasarkan ID. Ini ID yang ada ya, apa yang ada 4, 6 sama 8, kan dapetin yang baru kita buat 8, get dan kita dapat. Oke, lalu kita bisa logout juga, kita bisa logout. Nah nantinya cookie ini kan JWT nya kan disimpan di cookie ya, jadi bakal dihapus. Kita logout, kita send, kita berhasil logout, dan ketika kita post lagi yang ini, nah gagal bikin job karena JWT-nya, token JWT-nya itu sudah tidak valid ya, jadi nggak bisa. Kalau misalkan kita hilangin ininya, karena misalkan kita udah logout, kita post, nah kita disuruh login. Oke, jadi itu dia. Terus betul video demo aplikasi yang sudah dibuat bla bla bla, penjelasan. Oke. Terus pertanyaan, apa perbedaan type dan interface pada TypeScript? Di sini saya bikin pakai JS dan nggak pakai TypeScript, tapi saya pernah bikin project deh gunain TypeScript, cuma simulasi doang kayak The Matrix gitu. Kalau menurut saya pribadi, perbedaan antara type dan interface, mungkin kalau type itu kayak ini ya, kayak user define type, jadi kayak tipe data yang dibuat oleh user, jadi bebas. Sedangkan kalau interface, setahu saya itu kayak kontrak gitu, jadi ketika kita buat sesuatu lalu kita nge-implement interface tersebut, itu artinya ya kita ngebikin kontrak sama si interface, jadi kita harus nge-implement interface-nya, kalau enggak bakal terjadi error. Kalau type itu kayak tipe data yang dibuat oleh user, dan nantinya kita bisa gunain tipe datanya. Kayak contoh, misalkan di tipe data itu kita inherit dari apa ya, biasanya kalau itu kan ada number, integer, tapi kita kasih nama yang lain, nanti kita bisa membuat sebuah variabel dengan tipe data yang kita buat, tipe data custom. Oke, jadi itu penjelasan saya. Lalu untuk yang B, bagaimana cara untuk mendebugging sebuah aplikasi lokal maupun di production? Kalau di lokal paling ya console.log ya, yang paling umum console.log. Kalau ya berarti kita ngecek kayak misalnya kita punya error di sebuah baris kode gitu ya, otomatis berarti kan kita cek nih baris kodenya di situ, kita lihat oh katanya ada nggak nih, ini ada nggak, segala macam gitu ya. Kita bisa juga gunain fitur yang ada di VS Code sih, tergantung text editornya, tapi di VS Code punya fitur debug gitu, dimana kita bisa ngecek debugging untuk aplikasinya. Untuk production saya nggak tahu karena saya belum bekerja, jadi saya nggak tahu production bagaimana cara mengetahui kompleksitas sebuah query dan cara untuk menguranginya. Kalau menurut saya pribadi, biasanya mungkin kelihatan kalau di relasinya ya. Biasanya kan setiap database mungkin punya relasi kayak one to many, one to one, many to many. Nah di situ kita bisa tahu seberapa kompleks query-nya, dan untuk cara menguranginya kita mungkin bisa mulai dengan kode SQL-nya. Kegiatan misalkan ketika kita nge-get suatu data, ya kan kita kan bisa aja nge-get kayak semua datanya, kayak select habis itu bintang from database-nya, from tabelnya. Nah, kalau kita pengen ibaratnya mengurangi kompleksitasnya, atau mungkin agar tidak terlalu tidak terlalu berat, mungkin pas kita nge-get datanya, kita bisa gunain pagination. Jadi kita bisa setiap kali get kita mungkin cuma nge-get, kita limit jadi 5 atau 10, jadi tergantung yang kita mau. Jadi kita bisa limit data yang kita get gitu. Oke, jadi itu dia
jawaban saya dari pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi saya jawab semampu saya. Oke, jadi kalau misalkan kayak ini kan sudah buat tes. Nah, saya tidak bisa, daripada saya nyoba-nyoba bikin tes jadinya nggak jadi, lebih baik saya jujur aja saya nggak bisa bikin tes. Terus Redis segala macam, saya belum pernah belajar Redis, jadi saya nggak tahu bagaimana cara kerjanya. Oke, itu dia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.